Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Dan tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman yang masih mudik dan bisa kembali ke tempat asalnya dengan selamat sampai tujuan ya. Oke, mungkin masih dalam suasana libur lebaran ya. Mungkin juga mudah-mudahan ini bisa menemani buat teman-teman yang mudik ya, analisa-analisa yang akan kita bahas untuk menemani perjalanan pulang dan juga untuk persiapan trading nanti di tanggal 26 tanggal 26 besok ya. Oke, tanpa uh, basa-basi lagi, kita langsung lihat dulu ya saham-saham apa aja yang akan kita bahas hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Indosat. Nah, Indosat ini terpantau di hari Selasa kemarin 18 April ya. Ini kembali menguat lagi 0,75%. Nah, ini boleh diperhatikan ya, ini sempat menyentuh atau sempat melewati area support di 6.500-nya, tapi kembali masih bisa bertahan ya, masih bertahan juga di atas EMA 100-nya. Mudah-mudahan ini pertanda bagus untuk Indosat atau ISAT ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, tinggal lihat aja nanti di perdagangan hari Rabu besok ya, tanggal 26. Untuk target ini masih pakai target jangka pendek dulu, yaitu di harga 6.975 ya. Ini masih boleh dipantau kalau dia menghijau lagi. Nah, ini juga ada signal buy, mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman. Kalau misalkan dia teman-teman bisa TP di area sekitar 6.900-an atau 6.975 ya, paling enggak masih ada bisa potensi profit sekitar 4%-an ya. Langsung ya ke saham berikutnya, yaitu ada ASI. Nah, untuk ASI ini sudah berhasil breakout ya. Lanjut lagi, dia berhasil breakout 6.300-nya dan juga target 6.325-nya ini sudah berhasil ditembus, bahkan closing di harga 6.425. Nah, ini kalau misalkan ASI lanjut ya, next targetnya adalah di 6.550 dan 6.700. Nah, tapi ini sudah untuk ASI sendiri ini sudah masuk di fase overbought ya, jadi mesti hati-hati. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya buat yang sudah punya saham ini. Selanjutnya ada MPMX. MPMX ini juga masih lanjut menguat 2,6% ya di penutupan hari Selasa kemarin dan berhasil closing di atas 1.320-nya atau closing di harga 1.335. Untuk target 1.345 ini sudah kena sebetulnya ya. Nah, ini kalau misalkan dia mau terus ya, dia harus tembusin dulu resisten di atasnya, yaitu di 1.360. Nah, tapi ini ini juga udah masuk overbought ya, jadi mesti agak hati-hati, takutnya sudah saatnya dia kembali ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman masih hold, jangan lupa ya untuk trailing stopnya dinaikkan untuk MPMX. Selanjutnya ada Crash atau Krakatau Steel. Nah, ini Crash menguat ya 0,7% ya, masih bertahan di atas support 276. Nah, ini diperhatikan aja selama dia masih bertahan di atas 276, ini masih boleh untuk spek buy atau teman-teman kalau mau cicil. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 292 dulu ya untuk saat ini, tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 292 atau closing di atasnya, bisa hold dulu. Untuk next targetnya yaitu adalah di 308, tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 302-nya. Selanjutnya ada MTEL. MTEL ini juga masih bertahan ya di atas support 680. Ini juga masih boleh diperhatikan. Kemarin itu sudah sempat menyentuh harga 710-nya ya atau harga high-nya. Nah, targetnya sempat di 710, ini udah kena. Tapi kalau misalkan dia lanjut lagi ya, harapannya sih bisa closing di atas 710 nih ya. Harapannya bisa closing di atas 70. Untuk next targetnya adalah di 745 untuk MTEL. Lanjut ya ke BMRI. Untuk BMRI ini juga masih terpantau sideways. Ini kalau teman-teman masih mau hold boleh ya, selama dia masih nggak closing di bawah support 5.100 atau support di bawahnya juga masih ada ya di sekitar harga 5.125. Sorry, 5.025.
Nah, kalau misalkan dia closing di bawah 5.025, sebaiknya sih yang sudah punya yang masuk mungkin di hari tanggal ya dari bulan Januari sih bisa TP dulu ya, takutnya dia turun ke bawah lagi. Tapi kalau nyatanya dia berhasil breakout 5.300, targetnya boleh masih pakai target yang sebelumnya yaitu di 5.450. Selanjutnya untuk saham bank. Nah, untuk bank ini masih lanjut menguat lagi ya, 2,13% ya. Nah, ini belum berhasil lewat dari 1465-nya. Nah, ini kalau misalkan di hari Rabu besok dia ternyata menguat lagi dan bisa menembus 1465-nya, ini boleh hold dulu ya, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya, dijagain aja mungkin sekitar di bawah 1370. Nah, kalau bisa tembus 1500 ini boleh hold dulu, untuk next targetnya di 1600 dan 1660 untuk bank. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Aman. Nah, ini Aman boleh dipantau-pantau ya. Ini saham ini tapi tidak liquid, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Selama dia masih bertahan atau closing di atas 246, ini boleh dipantau-pantau. Untuk targetnya sendiri masih target pendek ya, yaitu di sekitar 450-an. Jadi boleh diintip-intip atau boleh spek buy dulu ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi atau bahkan dia closing di bawah 246, ini mesti hati-hati. Atau kalau mau pakai stop loss di bawah 230 juga boleh ya. Ini sudah masuk ke oversold, mudah-mudahan bisa lanjut menguat lagi ya. Untuk targetnya pakai 450 dulu aja untuk Aman. Lanjut ke Dild. Nah, Dild ini juga masih boleh dipantau ya. Kalau berhasil menembus 165-nya, targetnya boleh pakai 169 dan juga 175 untuk Dild. Ini masih di dalam box, belum berhasil breakout 165, jadi diperhatikan aja pergerakannya, mudah-mudahan bisa breakout 165-nya. Selanjutnya ada MTSM. Nah, untuk MTSM ini juga berhasil tembus ya 344-nya. Nah, ini untuk next targetnya boleh pakai target 400 ya kalau untuk MTSM. Nah, ini boleh kalau misalkan teman-teman masih mau hold. Harapannya bisa lanjut lagi ya untuk MTSM ini memang masih uptrend. Untuk next targetnya adalah di 400 ya. Dan buat teman-teman yang masih hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya juga. Boleh pakai stop loss mungkin untuk saat ini boleh pakai di sekitar di bawah harga 280 dulu. Dan kemarin MTSN naik cukup kuat ya, sampai dengan 19,4%. Kalau misalkan pakai 280, kalau teman-teman merasa kejauhan, boleh juga pakai stop loss di bawah top box atau di bawah harga 334-nya. Selanjutnya ada Homi. Homi ini juga sudah masuk fase overbought ya, jadi ini mesti hati-hati juga. Sebelumnya di tanggal 17 kemarin ini ada tekanan jual cukup tinggi ya, lumayan ya, karena dia sudah sempat menyentuh harga 388, tapi akhirnya closing di harga 326 ya. Nah, tapi di hari Selasa ini lanjut menguat lagi 6,7%. Tapi kalau melihat untuk saat ini sebaiknya buat yang belum punya jangan masuk dulu ya, tunggu ada momentum yang bagus lagi. Memang belum terjadi koreksi yang cukup lumayan. Dan untuk target sebetulnya sudah sempat kena target ya di 348 sebetulnya targetnya. Nah, ini tinggal kita lihat apakah dia akan koreksi atau enggak. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman mau tungguin ya, kita lihat dulu apakah dia akan tembus support 320-nya atau enggak. Kalau misalkan dia tembus support 320, kemungkinan dia akan turun sekitar ke area 272-an ya, sekitar 270-an atau 272. Nah, kita lihat aja. Kalau yang sudah punya boleh naikkan trailing stop, atau jangan lupa kalau mau TP juga boleh. Tapi kalau buat yang belum punya jangan masuk dulu untuk Homi. Lanjut ke Hill. Nah, Hill ini sudah mulai ada perlawanan juga ya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau dia lanjut menguat lagi, ya. Ini kalau dia sudah bergerak di atas 1755 ya, ini boleh dipantau. Ini mulai menarik. Jadi diperhatikan aja untuk Hill. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 1975. Selanjutnya ada Goto. Nah, ini Goto sudah kembali menguat lagi ya, 3,2%. Ini sudah masuk
oversold, mudah-mudahan ini terjadi pembalikan arah. Untuk target boleh pakai target di 108 dulu atau 109 ya kalau teman-teman tertarik untuk masuk, atau kalau mau di bawahnya juga boleh di sekitar harga 102-an ya untuk Goto. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau masuk selama dia nggak tembus dari support 89 atau 91, ini masih boleh dipantau. Ini juga masuk oversold, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Paling nggak targetnya boleh maksimal di 112 dulu. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Petis. Nah untuk Petis ini tidak liquid ya sahamnya, jadi mesti hati-hati kalau masuk juga jangan terlalu banyak. Nah ini kalau misalkan dia lanjut targetnya boleh target di 580 ataupun di bawahnya sekitar di 575 ya untuk target Petis. Ini boleh dipantau untuk pergerakan di minggu ini kalau dia lanjut menguat lagi. Selanjutnya ada Bird. Nah ini Bird juga boleh dipantau-pantau ya. Kalau udah posisi ini sebaiknya kalau yang belum punya tunggu dia closing di atas 1690 dulu ya, atau kalau mau tunggu sekalian di atas 1730. Tapi kalau misalkan ada yang mengharapkan koreksi ya tungguin aja sekitar di harga 1600-an. Nah mudah-mudahan sih kita lihat aja pergerakannya. Ini sudah ada mulai penguatan lagi ya. Untuk support saat ini yang kuat adalah di 1600-nya. Nah kalau misalkan dia lanjut ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas 1690 untuk Bird. Selanjutnya ada TINS. Nah ini TINS juga boleh dipantau-pantau ya kalau yang sudah masuk. Untuk targetnya boleh pakai target di 1060 atau di 1145. Untuk support saat ini yang paling kuat adalah di 955 ya. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk masih bisa hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya kalau sudah profit sekitar 4%-an ya. Sayang kalau misalkan dia balik arah lagi. Nah kalau misalkan ternyata dia bisa tembus 1060, next targetnya adalah di 1145 ya untuk TINS. Next adalah Inco. Nah Inco ini juga masih kembali menguat lagi 2,3% ya di penutupan hari Selasa kemarin. Untuk top box atau resistance saat ini ada di 6.650-nya nih. Nah kalau misalkan dia bisa tembus 6.650 dan bisa tembus 6.800, targetnya boleh di 6.925 ataupun di 7.125-nya. Dan untuk support saat ini paling kuat itu adalah sekitar di area 6.400-an ya untuk support paling kuatnya. Nah ini masih boleh dipantau, mudah-mudahan sih bisa kembali menguat lagi ya, karena sudah cukup koreksinya lumayan dalam, lalu sudah cukup naik lagi dia dari mulai Maret kemarin. Nah ini sudah mulai sideways dan mudah-mudahan bisa melanjutkan pergerakan ke atas lagi. Boleh targetnya di 6.925 ataupun di 7.125. Selanjutnya ini saham yang masih baru ya, untuk HAJJ. Nah ini masih lanjut lagi. Kalau teman-teman tertarik masuk masih bisa, mudah-mudahan ya. Tapi juga mesti hati-hati karena ini sudah beberapa hari naik terus. Tapi kalau misalkan yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Kalau misalkan belum punya, kalau mau masuk ya saran saya jangan banyak-banyak untuk saham ini. Lanjut ya ke BAT. Nah ini BAT masih lanjut menguat ya. Untuk BAT sendiri targetnya boleh di 790 ataupun di 815 ataupun 810 ya. Nah untuk BAT sendiri kalau misalkan dia bisa closing di atas 765 ya, ini akan sangat bagus. Untuk support masih pakai support 745 ataupun 735, terserah. Tapi kalau misalkan dia sudah tembus 735 sebaiknya keluar dulu. Tapi harapan ini masih bisa lanjut lagi ya, paling nggak bisa closing di atas 765 untuk saat ini. Nah kalau misalkan ternyata dia kena target di 790 boleh TP, atau kalau misalkan berharap dia bisa tembus breakout ya boleh pakai target di 810 pun ataupun di 815-nya. Next adalah OASA. Nah OASA ini gap up candle merah ya, ini juga sudah lumayan naiknya, tapi ini sudah masih boleh dipantau-pantau ya. Tapi memang di hari Selasa kemarin ini
banyak yang jualan ya sepertinya. Nah, tapi dipantau aja untuk saat ini karena dia ini memantul dari area support atau bottom box di harga 160-nya nih. Nah, masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi. Kalau misalkan mau pakai target pendek pun teman-teman bisa pakai target 177 ataupun target di top boxnya di 184 ya untuk OASA. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama dia nggak closing di bawah bottom box, yaitu di bawah harga 160-nya. Ini masih boleh dipantau. Dan saham terakhir ya untuk video part pertama adalah PRDA. Nah, PRDA ini di penutupan hari Selasa kemarin berhasil breakout 5.875 dan closing di atasnya ya. Nah, ini bagus. Next targetnya adalah di 6.150. Kalau bisa tembus di atasnya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi untuk ke next target yaitu di 6.275. Oke, mungkin sampai di Prada dulu ya, nanti masih kita lanjut lagi untuk video part berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video. Bye.